Kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah gelombang dan elektrodinamika dasar. Ini adalah pertemuan minggu ke-10 ya, dan merupakan pertemuan minggu keempat dengan saya. Selanjutnya hari ini adalah hari terakhir untuk perkuliahan kita ya dengan saya. Besok masih dengan saya, tetapi untuk yang minggu depan kita ujian ya, khususnya materi yang saya ajarkan. Ini hasil kuis kemarin udah bagus-bagus ya. Wah, nilainya gede-gede nih, mantap nih. Ada beberapa masih cukup. Mudah-mudahan nanti nilainya bisa mencukupi untuk mendapat nilai A gitu ya. Kita pertemuan materi itu hari ini terakhir dengan saya. Minggu depan kita ujian khusus materi saya. Dari pertemuan minggu ke-7 dengan saya sampai minggu ke-10 ini ya. Jadi nanti materinya dari awal lagi ya, bukan berarti untuk ujian hanya materi ini, tapi nanti untuk ujian materinya dimulai dari awal kembali yang dengan saya sampai materi pada hari ini. Untuk materi pada hari ini sudah saya masukkan ke dalam Vkelas, gitu ya. Nanti silahkan di-download untuk dipelajari lebih lanjut. Kita akan membahas sedikit tentang optik fisis ya untuk pertemuan kali ini. Kita akan memahami konsep dasarnya dulu gitu ya. Karena nanti untuk lebih jauh nanti akan dipelajari pada mata kuliah optika. Nah, untuk sebenarnya kita sudah ya mempelajari optik fisis terutama pada materi pembiasan yang minggu lalunya lagi kalau saya yang kita pelajari itu materi pembiasan itu termasuk optik fisis. Hanya saja karena pembiasan itu termasuk bagian optik fisis yang mudah, maka saya letakkan pula di materi optik geometri ya. Karena nanti yang kita bahas ini adalah optik fisis yang lain juga. Karena pembiasan termasuk, saya pembiasan dan pemantulan itu termasuk ke dalam optik fisis juga ya. Cuman kalau untuk geometri lebih pada penggambaran atau pembentukan bayangan. Nanti silakan dilihat di ini ya, kalau mau ngambil materinya boleh diambil di, nah ini ada yang hilang sebentar, saya diambil di Vkelas ya. Ntar saya perbaiki dulu. Oke. Baiklah, sudah muncul ya tampilannya ya. Untuk oke, untuk PPT-nya ya. Ini mau saya pindahkan dulu kata. Oke, baiklah. Sebentar ya, sebelum kita lanjutkan. Nah, ini pindah. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu lebih kepada optik fisis ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada bagian-bagian yang sudah kita pelajari. Tapi kita pada kesempatan hari ini akan fokus kepada materi
interferensi dan difraksi untuk penjelasan kita ya. Meskipun pada sebenarnya optik fisik itu ada banyak ya, ada dispersi. Nanti yang kalian kalau ini kan PPT-nya ini lebih sederhana ya. Nanti silakan untuk kelengkapannya dibaca di bagian PDF. Ada bagian dispersi, ada pembiasan di sana dan lain sebagainya. Silakan nanti dipelajari. Ini saya akan coba membahas mengenai dua pokok ini ya yang menjadi pembahasan kita, yaitu ada interferensi pada tetap maya ini dan difraksi begitu ya. Interferensi dan difraksi. Nah, untuk memahami tentang interferensi dan difraksi, yang pertama kita harus pahami dulu besaran fisis ya. Karena ini optik fisis gitu ya. Kalau kemarin ini optik geometri ya, yang dilihat adalah perhitungannya geometri dan proses penggambarannya. Nah, kalau ini adalah optik fisis, yang dibahas adalah kejadian fisisnya atau fisikanya. Nah, dalam kejadian fisis maka ada besaran fisika, ada besaran fisikanya, ada besaran fisis yang menjadi tolak nanti ya, menjadi panduan kita melihat terjadinya interferensi dan difraksi itu adalah beda fasa. Nah, beda fasa ini nanti ada dua ya dalam proses peristiwa interferensi nanti beda fasa itu ada dua, ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Nah, yang konstruktif ini yang biasa kita sebut dengan terang, ya, terang atau maksimum gitu, maksimum gitu ya. Nah, kalau yang destruktif ini biasa disebut dengan gelap gitu, atau minimum. Nah, jadi terang, maksimum, gelap atau minimum. Nah, kenapa terjadi? Nah, ini proses terjadinya beda fasa konstruktif dan beda fasa destruktif. Beda fasa konstruktif itu terjadi ketika gelombang itu sefasa. Nah, destruktif terjadi berlawan fasa gitu. Nah, sebelum ke sini ini kenapa gambarnya gelombang begitu ya? Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ternyata cahaya itu bisa dilihat sebagai gelombang dan juga bisa dilihat sebagai partikel gitu ya. Karena apa? Karena ada peristiwa fenomena yang menunjukkan bahwa dia itu gelombang, tapi juga ada fenomena yang menunjukkan bahwa dia itu adalah partikel gitu ya. Makanya cahaya munculnya dualisme cahaya gitu. Yang pertama adalah cahaya sebagai gelombang, yang kedua adalah cahaya sebagai partikel. Nah, proses fenomena cahaya sebagai gelombang contohnya adalah dispersi, kemudian interferensi, difraksi gitu ya. Ini termasuk proses yang namanya proses fenomena fisika cahaya dalam bentuk gelombang. Nah, nanti kalian ada di fisika modern nanti belajar mengenai cahaya sebagai partikel. Nanti ada foton, dia partikel cahaya dan lain sebagainya nanti di sinar X dan lain sebagainya. Nanti kalian pelajari di efek fotolistrik gitu ya. Itu dipelajari pada fisika modern terkait dengan cahaya sebagai partikel. Nah, kita fokus ke cahaya sebagai gelombang gitu ya. Nah, karena itu cahaya itu bisa digambarkan sebagai sebuah gelombang. Gitu. Nah, jika cahayanya itu satu fasa, maksudnya yang satu fasa atau sefasa itu adalah ketika bukit, ini ada dua buah cahaya, ada dua buah cahaya. Nah, ketika gelombang cahaya itu yang bukit ketemu bukit, gitu ya, ini namanya satu fasa, bukit ketemu bukit, lembah ketemu lembah, gitu ya. Ini akan konstruktif ya, atau kalau konstruktif itu membangun ya. Jadi memperbesar gitu, memperbesar gelombang cahaya tersebut sehingga yang pertamanya hanya satu kotak nih ya. Pertamanya hanya satu kotak nih. Maka dia karena ketemunya sefasa, maka dia memperbesar. Jadi gelombangnya menjadi dua kotak nih ya, dua kotak. Ini yang dinamakan dengan beda fasa konstruktif ketika fasanya sama atau sefasa, beda fasanya sama. Nah, jika beda fasanya berlawanan atau berlawanan fasa, yang ini bukit, yang ini lembah, yang ini bukit
lembah. Jadi bukit ketemu lembah, maka dia akan menjadi destruktif atau menghilangkan, saling menghilangkan gitu ya. Sehingga tidak muncul gelombang cahayanya gitu ya. Tidak muncul gelombang cahayanya. Ini yang dinamakan dengan eh, beda fasa destruktif yang menimbulkan nanti kalau yang ini kita menimbulkan cahaya terang gitu ya. Kalau yang ini tidak menimbulkan cahaya sehingga terjadinya gelap gitu ya. Pola gelap. Nah, beda fasa konstruktif nih ya, kan beda fasa dilambangkan dengan delta C. Beda fasa konstruktif, jika dia konstruktif maka beda fasanya akan sama dengan 2pm. Ini perlu kita pahami bahwa ketika beda fasanya konstruktif maka beda fasanya sama dengan 2pm dengan m sama dengan 0, 1, 2 dan 3 gitu ya. Kemudian kalau beda fasa destruktif itu delta C-nya atau beda fasanya sama dengan 2pi dalam kurung M min setengah gitu ya. Dengan M sama dengan 1, 2 dan 3. Nah, ini jadi kemungkinannya gitu ya. Beda fasa beda fasa konstruktif nilainya nanti kemungkinannya adalah 0. Kan kita masukkan M-nya ya. Kalau 0 berarti 0 ya. Kalau 1 berarti 2pi gitu ya. Kalau 2 berarti 4pi dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang beda fasa destruktif, kenapa kok nggak ada 0 Pak di sini nilai M-nya begitu ya? Karena apa? Kalau ada nilai M-nya sama dengan 0, 0 kurangi setengah kan negatif setengah ya. Beda fasanya tidak negatif sehingga dimulai dari M sama dengan 1. Maka di sini nanti 2pi 1 dikurang setengah menjadi setengah ya. 2 dibagi 2 1 ya berarti kemungkinannya adalah pi. Kalau kita masukkan 2 nanti muncul 3pi gitu ya. Kita masukkan 3 muncul 5pi nilai. Maka kemungkinannya beda fasanya ketika konstruktif adalah 0, 2pi dan kelipatannya yang genap nih ya. Genap kalau beda fasa destruktif ganjil, biasanya begitu. Nah, itu untuk beda fasa. Jadi yang penting kita udah paham dulu yang dimaksud dengan kenapa bisa muncul pola terang, kenapa bisa muncul pola gelap. Karena perbedaan gelombangnya ya, fasa gelombangnya. Nah, ada 3 macam nih, penyebab munculnya beda fasa gitu ya. Jadi beda fasa ini kok bisa sih muncul perbedaan fasa gitu ya. Apa yang menyebabkan munculnya beda fasa? Nah, yang menyebabkan munculnya beda fasa itu ada 3. Yang pertama adalah perbedaan panjang lintasan, kemudian perbedaan medium, dan pemantulan pada bidang batas. Nah, kalau perbedaan panjang lintasan ini nanti akan kita lihat. Nah, perbedaan medium dan perbedaan pemantulan di bidang batas ini ada kaitannya dengan kemarin pembiasan. Nah, karena sebenarnya pembiasan juga masuk ke optik fisis ya, pembiasan. Nah, pembiasan. Jadi perbedaan medium dan pemantulan di bidang batas ini ada hubungannya dengan pembiasan karena nanti ada kaitannya dengan N. N ini apa kemarin? Ada yang tahu N apa ini? Nah, lupa ya. Indeks bias. Nah, ini nanti ada hubungannya dua ini dengan indeks bias. Karena medium yang terkait dengan medium itu indeks bias. Nah, yang bidang batas nanti kita lihat ya, ini juga ada hubungannya dengan indeks bias. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan panjang lintasan. Nah, ini ada sumber cahaya 2 dan ada sumber cahaya 1. Masing-masing menuju ke titik P ini contohnya ya. Nah, ini bukan di sini ya. Nanti kita lihat. Masing-masing menuju titik P. Nah, S2 sumber cahaya 2 menuju titik P melalui lintasan L2 ini. Nah, sumber cahaya pertama menuju titik P melalui lintasan S1. Ya. Melalui lintasan L1. Nah, kalau kita cari beda fasanya, gitu ya, delta C-nya, tadi kan kalau yang tadi nilainya ya, yang di awal
tadi adalah nilainya. Maka kalau untuk panjang lintasan, untuk beda fasanya kita cari nih fasa. Ini kenapa fasa kedua kurang fasa satu, Pak? Bukan fasa satu kurang fasa kedua. Bukan berarti yang terakhir kurang yang pertama ya. Tapi kita lihat yang lintasannya lebih besar dulu. Karena L2 lebih panjang daripada L1, maka kita anggap C2 beda fasa yang kedua itu lebih besar dari fasa yang pertama, sehingga biar hasilnya positif C2 yang di depan, maka C2 dikurangi C1. Nah, beda fasa atau fasa pada perbedaan panjang lintasan itu dapat kita cari dengan K ini ya. Sebenarnya tulisannya begini, K L2 ini L2 dikurang K L1. Di mana K itu adalah ini 2pi per lambda. Jadi nilai K itu adalah 2pi per lambda. Nah, karena K ini adalah konstanta yang nilainya adalah 2pi per lambda, karena ini kan yang kita tinjau adalah perbedaan panjang lintasan ya, sehingga kita anggap bahwa cahaya dari sumber pertama dan sumber kedua memiliki panjang gelombang yang sama. Maka kita buat ini K 2pi per lambda, sehingga K-nya sama, kita keluarkan menjadi K L2 min L1, atau beda fasanya sama dengan K kali delta L, begitu ya. Beda fasanya sama dengan K kali delta L. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan lihat contoh soal nih. Nah, ini. Dua buah sumber cahaya, S1 dan S2, menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang sama, yaitu 500 ini nanometer ya, lupa nih, 500 nanometer dalam konfigurasi seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, konfigurasinya seperti ini. Tentukan nilai X berapa saja yang menghasilkan interferensi maksimum di titik P. Nah, berarti kalau kita lihat ini ya, ini kan cahaya nih ya. Nah, jika ini sumber cahaya, maka kita tinjau dulu ke titik P. Interferensi maksimum kita gambar nih. Nah, ini harusnya lurus nih ya. Ini susah nih gambar lurusnya nih kalau di sini. Ini lurus ya. Ke titik P. Nih L2 gitu ya. Ini ke titik P juga nih. Ini L1. Gitu ya. Nah, jarak antara sumber cahaya pertama dan kedua itu adalah X. Berapa nilai X yang memungkinkan gitu ya, agar di titik P muncul beda fasa yang konstruktif atau interferensi maksimum gitu ya. Nah, ini kita dapat lihat ini ada beberapa hal yang diketahui, ada X. Kalau L2 ini sudah jelas, L2 jaraknya antara titik P dengan S2 adalah 3 mikrometer nih. Ada 3 mikrometer ya. Nah, ini X. Nah, kebetulan ketiga titik ini membentuk sudut siku-siku di bagian S2 gitu ya. Di titik S2 itu membentuk siku-siku, sehingga kita dapat tahu nih panjang lintasan L1 menggunakan persamaan Pitagoras, sehingga L1 dapat kita lihat nilainya berapa? Nilainya adalah X kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Nah, karena ini kita lihat, ini kan besarannya yang sudah ada nilainya gitu ya, ada 2, 3 mikrometer dan 500 nanometer. Ini sama-sama besaran panjang, tapi satuannya beda. Maka kita bisa samakan satuannya. Ini bisa kita tambahkan nih. Kita ubah satuannya menjadi 0,5 mikrometer. Nah, kita udah punya nih. Kita yang dicari, yang ditanya adalah X-nya nih. Berapa nilai X agar terjadi beda fasa yang konstruktif gitu ya. Maka kita cari nih beda fasanya.
beda fasa, ya kan? Nah, lihat nih, kalau tadi kan kelihatannya tadi X2 yang lebih panjang, L2 yang lebih panjang ya. Karena ini terlihat L1 yang lebih panjang, maka ini adalah delta C1 dikurang delta dikurang C2 gitu ya. Sehingga kita bisa tulis K L1 min L2 gitu ya, yang tadi ya, atau K delta L begitu kan ya. Sehingga kita bisa tulis nih 2pi. Nah, ini salah nih. Saya hapus dulu nih. Nah, ini penulisannya salah ya. Jadi menulis sama dengan itu harus tepat gitu ya. Sama dengan gitu ya. Nah, ini di sini. K tadi adalah 2pi per lambda gitu ya. L1 dikurang L2. Maka di sini adalah akar dari X kuadrat plus 3 kuadrat plus 9 gitu ya. Dikurang L2 3. Karena satuannya kita udah buat nih ya, sama ya. Kita nggak usah tulis satuannya. Nah, kita lihat nih. Karena dia yang diminta adalah menghasilkan interferensi maksimum atau juga disebut dengan beda fasa konstruktif, maka ini kita pakai ini. Delta C akan sama dengan 2pi M. Kita tulis lagi di sini nih. Maka delta C-nya ini harus sama dengan 2pi M. Kita tulis 2pi M. Nah, yang kita cari adalah nilai X, ya kan? Yang ditanya adalah nilai X. Maka ini lihat, karena ini perkalian, ini dalam kurung ya, ini perkalian, ini bisa kita bagi, sama-sama kita bagi 2pi. Sehingga nanti munculnya M lambda akan sama dengan ya, X kuadrat plus 9, gitu ya. Ini akar kurang 3. Sehingga kita bisa tulis begini, X kuadrat plus 9 gitu ya, akan sama dengan M lambda min 3 dikuadratkan. Paham ya ini dari mana ya? Kalau bingung nanti tanya ya silakan. Maka X kuadrat akan sama dengan M lambda min 3 ya, dikuadratkan dikurang dengan 9. Sehingga X-nya akan sama dengan akar dari ini ya, M lambda min 3 dikuadratkan dikurangi dengan 9. Maka nilai X-nya yang memungkinkan adalah ini. Tapi berapa angkanya? Kan itu ada angka nih ya. Ada angkanya. Maka kita masukkan aja. Ini kan besarannya ada semua nih. Lambda ada gitu ya. Lambda ada nilainya. M-nya, nah M-nya kita pakai tadi. Untuk konstruktif, M yang memungkinkan adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Begitu ya. Dan seterusnya. Sehingga tidak hanya ada satu nilai X yang memungkinkan. Begitu ya. Maka nanti ada nilai X yang, banyak nilai X yang memungkinkan. Nah, contohnya nih kita tulis. Jika M-nya sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan, nah, kalau M-nya sama dengan 0 nih ya, maka kemungkinan X-nya nanti ini negatif gitu ya. Jadi dia akar dari negatif sehingga tidak memungkinkan ini muncul jarak X akar negatif, nanti jadinya dia adalah bilangan apa sih namanya, saya lupa juga bilangan. Kalau akar negatif itu bilangan tidak nyata gitu kalau nggak salah ya, nanti silakan dicari. Sehingga ini tidak akan muncul nih nilai X-nya. Kalau kita masukkan 0 ya, salah ya, maaf salah. Dia bukan negatif ya. Ini mohon maaf, ini 0 kan yang dikali M hanya ini ya. Jadi min 3 dikuadratkan jadi 9, 9 kali 9 0. Maka X-nya munculnya 0. Maaf salah. Saya kira tadi ini 0 jadi min 9. Nah,
Jika M-nya 0 dan X-nya 0 gitu ya, maka nggak ada nih nilai X-nya. Padahal di sini jelas dipisahkan gitu ya. Dipisahkan sejauh X, maka nggak mungkin ini memenuhi gitu ya. Maka ini kita hapus saja, ini tidak memenuhi begitu. Maka kita tulis nih, ketika M-nya 1 sama dengan 1, nilai X-nya berapa? Nah, nanti kalian hitung nih. Kalau nggak salah nanti ini 1 gitu ya, min 2 kan ya. 1 kali 500 gitu ya. 0,5 nanti 2,5 dikuadratkan dikurangi 9. Nah, ini nanti hasilnya adalah 1,8 mikrometer. Nanti silakan dihitung ya. Ketika M sama dengan 2, hasil X-nya adalah 2,65 mikrometer. Nanti ketika M3 gitu ya, sama dengan 3, X-nya berapa dan seterusnya. Maka muncul nanti banyak nilai X yang memungkinkan. Nah, itu salah satu contoh pada menentukan beda fasa pada perbedaan panjang lintasan. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk materi ini sebelum kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya ya. Ada lagi? Enggak ada yang nanya? Masih gampang ya, gampang Pak ini mah. Maka kita lanjutkan kalau nggak ada yang tanya adalah perbedaan beda fasa akibat perbedaan medium. Ada cahaya nih ya, 2 cahaya yang melewati medium pertama dan cahaya yang melewati medium kedua. Dan panjang lintasan yang dilewati cahaya pada medium pertama dan kedua panjangnya sama nih, sepanjang L gitu ya. Sepanjang L. Sehingga nanti akan muncul nih beda fasanya. Beda fasa. Ini dianggap kenapa fasa yang kedua dulu gitu ya. Bukan fasa yang pertama dulu. Ini dianggap bahwa N2 lebih besar daripada N1 ya. Sehingga munculnya begini. Dia kan ada lintasannya juga ya, maka K L2 karena ini ada medium sehingga untuk mencari fasanya itu dikali dengan indeks mediumnya N2 dikurang K L1 N1. Nanti bisa ditulis lagi kayak tadi ya disederhanakan K L2 N2 min L1 N1. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini pada perbedaan medium. Untuk perbedaan medium dan bidang batas nanti kita langsung ke contoh soal, bukan contoh soal ya, ke fenomenanya langsung ya. Nanti. Nah, untuk pemantulan bidang batas gitu ya, ini seperti kemarin pembiasan gitu ya. Sebenarnya ini kita nggak lihat ini ya, nggak lihat cahaya yang dari luar ya, kita nggak lihat cahaya yang dari luar dan cahaya yang menembus. Kita fokus ke sebenarnya kalau dia ini ada apa namanya? Ada medium lain yang dilewati di luar, maka ini otomatis dibelokkan harusnya kan ya begini saja. Nah, kita nggak membahas yang di luar sehingga yang kita bahas hanya di dalam. Ini kalau kita membahas ini karena ini kan beda nih mediumnya di luar ini kan warnanya ada beda, otomatis terjadi pembelokan seharusnya ya. Tapi kita tidak meninjau itu, kita tinjau yang ada di dalam. Nah, untuk yang pemantulan pada bidang batas ini juga kita nggak lihat yang di luar sini ya. Kita lihat cahayanya nih. Cahayanya ini oke. Dari N1 nih. Dari medium pertama ke medium kedua. Otomatis dia kan dibelokkan ya. Tergantung dia apakah N1 lebih besar daripada N2 atau sebaliknya. Nanti bisa menjauhi atau mendekati garis normal. Ini contohnya kita gambar nih. Dia akan dibelokkan sinarnya. Tapi ternyata gitu kan seperti yang kita pelajari kemarin bahwa pembelokan yang terjadi itu
pembiasannya tidak hanya terjadi pembiasan kemarin ya waktu praktikum ya. Ada yang namanya dipantulkan cahayanya, ada cahaya yang dipantulkan. Nah, ini yang dimaksud dengan pemantulan pada bidang batas ya kan. Ketika melewati batas medium dengan medium pertama dengan medium kedua, maka dia akan dipantulkan. Nah, ini yang nantinya akan terlihat di mata gitu ya, akan lihat di mata kita yang menimbulkan namanya nanti interferensi juga ya. Atau ya yang menunjukkan terjadinya interferensi juga nanti kita lihat ya fenomenanya. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, maka beda fasanya itu kita tidak menggunakan seperti ini lagi. Tapi aturan penentuan beda fasanya adalah jika ternyata medium yang kedua ini, nah jika ternyata medium yang kedua ini lebih besar daripada medium yang pertama, N-nya, indeks biasnya, maka fasa sinar pantulnya, nah ini kita ganti dulu warnanya. Maka ya, fasa sinar pantul ya, ditambah atau bertambah pi. Maka nanti untuk sinar pantul fasanya ditambah pi begitu. Nah, jika N1 yang ini ternyata lebih kecil ya. Jika N1 ternyata lebih kecil daripada N2, maka tidak ada penambahan fasa atau tetap gitu ya, fasanya tetap. Nah, itu jika terjadi pada beda fasa pada perbedaan medium dan pemantulan bidang batas. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai tadi kan udah nih ya penyebab-penyebab terjadinya beda fasa. Nah, ini hasil akibat adanya beda fasa itu adalah interferensi gitu ya. Nah, interferensi itu ada interferensi celah ganda. Nanti silakan dibaca ya, nanti ada interferensi celah banyak tuh di PDF-nya. Tapi kita nggak fokus ke sana gitu ya. Kita fokus dulu ke interferensi celah ganda. Karena konsep utamanya kalau kalian paham yang celah ganda gitu, mau celahnya banyak pun kalian pasti paham gitu ya. Nah, maka kita akan bahas dulu mengenai konsep utama pada interferensi celah ganda. Nah, celah ganda ini sudah dilakukan muncul gitu ya. Kenapa kok bisa sih muncul kok tiba-tiba ada interferensi gitu ya. Orang kan awalnya nggak tahu ya. Nah, dari peristiwa itu gitu ya. Mungkin ada sebuah peristiwa ya sehingga menimbulkan nih percobaan eksperimen yang dilakukan oleh Young. Interferensi celah ganda ini muncul akibat percobaan oleh Young gitu ya. Nah, interferensi celah ganda yang dilakukan oleh Young ini merupakan eksperimen untuk interferensi pada beda panjang lintasan. Gitu ya. Karena apa? Karena mediumnya sama-sama di udara gitu ya. Sehingga menurut percobaan Young ini interferensi celah ganda itu adalah beda fasa atau interferensi akibat beda panjang lintasan. Nah, kita lihat saja nih di sini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, contohnya ini. Ini kita nggak meninjau ini ya, karena nanti ada tinjauan lain tentang ini. Ini ada sebuah sumber cahaya, satu sumber cahaya gitu ya. Nanti dari sumber cahaya ini ada celah ganda. Ini contohnya celah gandanya. Ini yang disebut celahnya ya. Satu. Nah, ini celah satu, ini celah dua. Ada celah ganda, di mana kedua celah ini dipisahkan sejauh D. Gitu ya. Kedua celah ini dipisahkan sejauh D. Ternyata ketika berkas cahaya ini ya akibat muncul yang dari sini itu akan masuk ke sini ya kan, akan masuk ke sini. Nah, ternyata setelah masuk ke sini cahayanya masuk ke sini itu ketika kita letakkan layar sejauh L ini ya. Ketika sebentar ya, ini ada Ya, Pak.
Oke, ya kita lanjutkan lagi tadi sampai mana. Ini karena ini ya, karena pandemi ini ada beberapa masalah terkait administrasi, terutama ini apa namanya kegiatan penyelesaian tugas akhir ya banyak yang Iya, terlewat. Nah, tadi sampai sini ya tadi ya. Ini akan ada sinar nih ya, cahaya yang masuk melalui dua celah ini. Nah, ternyata ketika kita letakkan layar sejauh L, itu akan muncul yang namanya pola. Nah, ini yang dinamakan dengan interferensi, munculnya pola gelap terang akibat cahaya yang melewati sebuah celah gitu ya. Terutama biasanya dua celah atau lebih ya kalau interferensi ya. Karena nanti kalau satu celah nanti kita masuk ke difraksi. Nah, ini dua celah gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, ada pola gelap terang gitu ya. Ada pola gelap terang yang muncul gitu ya. Nah, kenapa kita tadi menggunakan satu sumber cahaya yang dimasukkan ke dalam celah gitu ya. Ini agar kita mendapatkan dua sumber cahaya di sini yang koheren gitu ya, yang sama gitu ya, yang koheren. Sehingga nanti muncul pola gelap terang yang maksimal gitu ya, yang bagus gitu maksudnya. Nah, dari pola gelap terang ini kan contohnya begini ya. Ini cahaya dari sini nih contohnya nih. Cahaya dari sini, nanti panjang lintasannya begini. Nah, ini cahaya dari sini gitu ya. Contohnya begini, ke sini, ini cahaya dari sini ke sini. Nah, ini kan nanti ada sumber satu, sumber dua nih, ada L1, L2 gitu ya. Akan menuju ke pola gelap. Nanti ada juga begini. Sumber satu ke sumber, salah. Nah, ini pola terang begitu ya. Nah, itu munculnya perbedaan panjang lintasan atau seperti yang sudah saya buat nih, garis putus-putus nih. Kalau ini kan ini ya, ini ke terang pusat nih, kita ke terang pusat. Nah, biasanya untuk menghitungnya nanti dihitungnya adalah jarak antara pola gelap keberapa dari terang pusat. Sehingga kalau kita lihat dari sini, ini kan siku ya, kita ambil garis putus-putus yang ini dari terang pusat. Nah, biasanya terang pusat itu berada di tengah antara jarak antara celahnya gitu ya, simetris biasanya. Nah, ini membentuk siku-siku sehingga di sini membentuk sudut theta. Nah, ketika di sini membentuk theta, ini adalah L, maka ini ada jarak vertikalnya nih ya. Jarak vertikalnya yang disebut dengan Y. Contohnya ini adalah yang saya gambar ini adalah dari terang pusat ini biasanya disebut dengan 0, gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, nanti di sini ada terang kedua. Ini gelap pertama juga ya, terang pertama, gelap kedua, terang kedua dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Ini contohnya adalah jarak dari gelap kedua dari terang pusat. Nanti bisa juga nggak harus ke gelap kedua ya, bisa juga ke terang pertama. Ini juga sama Y. Tergantung nanti kita meninjaunya mana yang kita cari gitu ya. Y-nya bisa di mana saja. Ini apa jarak vertikalnya. Tergantung apa yang kita cari, apakah terang pertama ataukah gelap kedua ataukah terang keempat ataukah gelap kelima begitu ya, tergantung apa yang diminta. Nah, karena proses ini terjadinya itu ya, besaran-besarannya kita ketahui gitu. Karena ini adalah percobaan eksperimen begitu ya. Diketahui bahwa ternyata besarnya L, jarak antara celah ke layar, besarnya L itu jauh lebih besar gitu ya, dari D, jarak celahnya, dan juga jauh lebih besar dari Y, apa namanya, jarak vertikalnya gitu ya, jarak vertikalnya. Sehingga nanti akan muncul seperti sin theta itu akan setara dengan tan theta. Kenapa setara? Karena L-nya jauh lebih besar daripada D atau Y.
Sehingga theta yang muncul di sini akan sangat kecil. Ketika tetanya sangat kecil, maka kita bisa tentukan bahwa sin tetanya itu nilainya akan mendekati, ya, sin tetanya nilainya akan mendekati dengan tan teta. Atau kalau kita sebut, atau kita bisa tulis lagi, kalau tan teta nilainya apa? Dari gambar ini contohnya dari gambar ini tan teta nilainya adalah, ya, ini kan Pitagoras ya. Bagaimana cara menentukan nilai tan teta? Ada yang tahu dari gambar segitiga siku ini? Ada Sisi yang depan tahu? bagi sisi. Iya, kita pelajari dulu ya. Sin kostan demi sami desa depan persamping. Maka sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depannya adalah Y. Ini kan tetanya di sini ya. Sisi sampingnya adalah L. Kalau ini adalah sisi miring ya. Depan Y per samping L. Maka sin tetanya nanti adalah Y per L. Nah, pada proses interferensi, ini, fenomena interferensi, gitu ya, terjadinya interferensi pola terang itu terjadi jika D sin theta sama dengan M lambda. Gitu ya. Pola gelap terjadi ketika D sin theta sama dengan M dikurang setengah lambda. Atau nanti kita sin tetanya bisa kita ganti Y per L, begitu ya. Sin tetanya bisa ganti Y per L di sini. Nah, itu yang perlu kita pahami pada peristiwa atau fenomena interferensi. Sehingga karena kalau kita membahas fisika gitu ya, kita yang perlu kita ketahui adalah konsepnya dan persamaan umumnya gitu ya. Untuk persamaan umumnya. Karena apa? Karena untuk persamaan khususnya itu tergantung pada apa yang ditanyakan pada fenomena tersebut gitu ya. Sama halnya dengan yang kalian pelajari pada materi fisika pada semester 1, terutama pada hukum Newton ya. Persamaan umumnya hanya ada sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan M kali A, F aksi sama dengan F kali aksi gitu ya. Tapi ketika kita membahas fenomena yang terjadi gitu ya, apa yang ditanyakan nanti bisa banyak sekali itu persamaannya bisa kita turunkan gitu ya. Nah, begitu juga pada interferensi. Jadi persamaan umumnya itu terang gitu ya. Ini terutama pada interferensi celah ganda ya. Interferensi celah ganda, terangnya nanti kita pakai persamaan umum ini, gelapnya kita pakai ini, kemudian sin tetanya kita bisa gunakan ini. Itu yang paling penting. Nah, nanti penurunan persamaannya tergantung pada apa yang ditanyakan pada soalnya begitu ya. Nah, ini ada contoh soal nih. Nah, contoh soal celah ganda pada interferensi gitu ya. Ini ada soalnya. Ada pada suatu percobaan celah ganda ion gitu ya. Jarak kedua celahnya itu adalah 0,1 mm nih. Ini 0,1 mm. Sedangkan lebar tiap celah diabaikan. Nah, ini kenapa diabaikan? Nanti kita akan bahas ya. Kenapa lebar tiap celahnya diabaikan gitu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian dan panjang gelombang yang digunakan adalah 580 nanometer. Jarak dari celah ke layar adalah 1 meter. Ya, jarak dari celah ke layar adalah 1 meter. Jadi kalau kita gambarkan yang ini tadi ya. Nah, kalau kita gambarkan maka jarak panjang gelombang, nah ini.
jarak D-nya itu tadi sama dengan 0,1 milimeter. Jarak layar ke celah L-nya itu sama dengan 1 meter. Nah, ini kan udah jelas ya. 0,1 milimeter dan 1 meter. Maka L-nya jauh lebih besar gitu ya. 1 meter itu berapa milimeter? Ini 0,1-nya gitu ya dari milimeter tersebut. Maka L-nya jauh lebih besar dari D. Maka kita bisa gunakan nanti ini persamaan ini ya, sin theta sama dengan tan theta sama dengan Y per L. Nah, kita bisa gunakan itu. Nah, yang ditanyakan adalah hitung, nih ini kita tulis nih ya, ini A, ini B, hitung jarak antar pola terang dan gelap yang berdekatan. Gitu. Oke. Kemudian tentukan jumlah total pola terang yang teramati. Gitu. Maka yang ditanyakan pertama adalah jarak antara pola terang dan pola gelap. Maka kita harus lihat nih. Ini kan kalau pola gelap dan pola terang banyak ya. Ada yang pola terang 1, pola gelap 1, pola terang 1, atau pola terang pusat, pola gelap 1 gitu ya. Nah, ini nggak ditentukan nih yang pola terang gelap mana, maka kita umumkan saja gitu ya. Kecuali ditentukan, nanti kita bisa gunakan M-nya M berapa gitu ya. Karena ini tidak ditentukan, maka kita gunakan persamaan umumnya. Gitu. Tadi kita lihat dulu, karena ini adalah pola terang dan gelap, kita tulis dulu nih. Terang, pola terang dulu, kita cari jaraknya. Pola terang ke M, karena nggak ada apa namanya, nggak ditentukan ya, pola terang ke M. Tadi ada persamaan kalau terang apa? Di sini D sin theta sama dengan M lambda. Maka kita tulis D sin thetanya kita bisa ganti langsung Y per L dan M dikali lambda begitu ya. D sin theta atau dy per L sama dengan M kali lambda. Karena yang ditanya adalah jarak antar pola gelap terang, kita lihat jarak ini yang vertikal itu apa? Yang vertikal adalah Y, maka yang ditanya adalah Y-nya. Maka pada pola terang Y akan sama dengan, ini kita tulis, ini adalah Y terang ke M gitu ya. Y terang ke M sama dengan M lambda L per D. Ini sama dengan salah ya, sama dengannya harusnya di sini. Sama dengan M lambda L per D. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang A ya. Kita cari ini yang kedua. Pola gelap terang ya. Ini berarti bukan terang ya, gelap. Gelap ke N. Gelap yang ke M juga gitu ya. Tadi yang gelap itu adalah D sin theta. Oke. D sin thetanya kita ganti Y per L. M min setengah lambda. Sama dengan yang tadi. Ini yang dicari adalah Y-nya. Maka kita ubah Y sama dengan ini, M min setengah lambda L gitu ya. Dibagi dengan D. Nah, ini. Nah, karena ini kita tulis Y gelap ke M. Nah, yang ditanya adalah jarak selisihnya yang berdekatan ya. Maka kita tulis saja delta Y bisa kita tulis Y terang ke M ya, dikurang Y gelap ke M. Kenapa? Karena biasanya terang, karena tadi terang dulu baru gelap ya. Nih, kan di sini ya. Mana ini? Nah, ini kan terang dulu baru gelap, kemudian terang. Nah, kalau yang M1 ke M2 kan dari pusat lebih jauh Y pada terang 1 ya daripada Y pada gelap 1. Maka kita gunakan Y terang dulu baru Y gelap. Nah, kita tulis nih delta Y akan sama dengan M
lambda L per D dikurang dalam kurung, ini kurung lagi, ini nggak usah dalam kurung nggak apa-apa nih, karena kita tulis kurungnya di atas saja. Nah ini M min setengah lambda L, nah ini dibagi dengan D gitu ya. Untuk ini kita sederhanakan, kita keluarkan dulu nih yang bagian atas ini. M lambda L per D dikurang ya, M lambda L per D ini ditutup kurung dikurang lambda L per 2D. Tahu nggak ini dari mana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Mananya, Pak? Ini, yang ini kita masukkan, kita kalikan. Jadi M lambda L dikurang setengah lambda L. Ini kan dibagi D. Kita bisa tulis M lambda L per D dikurang setengah ya, setengah lambda L per D. Karena ini setengahnya di atas, bisa kita tulis lambda L per 2D. Nah, ini ya kita pisahkan seperti ini terus gini. Sehingga muncul yang ini. Nah, kita keluarkan dari dalam kurungnya sehingga muncul kita keluarkan, nggak usah saya tulis lagi ya. Kita keluarkan, kurungnya kita hilangkan, ini negatif. Ini sama, negatif. Maka 0 gitu ya. Ini negatif, negatif dikali negatif menjadi positif, maka terakhir akan muncul lambda L per 2D. Jadi, nah ini. Jadi jarak antara pola gelap terang yang saling berdekatan, delta Y-nya akan muncul lambda L per 2D. Ini persamaan umumnya gitu ya, persamaan umumnya. Persamaan khususnya, ini udah persamaan khusus ke ini ya, yang pola gelap terang yang berdekatan. Nah, kita punya nih, lambda ada, L ada 1 meter. D, oh ini ada 0,1 mm. Hanya saja mereka adalah sama besaran panjang, cuman beda satuan. Ada yang milimeter, ada yang nanometer, ada yang meter. Nah, silahkan nanti kalian ubah, gitu ya. Nanti kalian hitung lagi. Kalian ubah, samakan dulu satuannya. Kalau udah samakan satuannya, baru bisa dioperasikan, gitu ya. Nanti silahkan samakan satuan, kemudian dioperasikan. Nanti kalau nggak salah di sini tadi saya menghitung munculnya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter, atau bisa ditulis 2,9 milimeter. Nanti silakan kalian hitung ya, kalian samakan dulu satuannya. Nah, hasilnya mudah-mudahan sama dengan yang saya hitung ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya. Cukup mungkin, Pak. Cukup ya. Tapi ini cukup bukan berarti selesai kuliahnya nih ya. Masih ada banyak nih. Ada Iya, 15 slide. Oke, kita lanjutkan ke yang B. Oh ya, yang B belum nih. Kita lanjut ke yang B. Yang B yang ditanyakan adalah tentukan jumlah total pola terang yang teramati gitu ya. Tentukan jumlah total pola terang yang teramati. Ternyata gitu ya. Kita buka ini lagi gambar yang ini. Ternyata dari peristiwa ini, fenomena ini gitu ya, pola gelap yang teramati ini bukannya tidak terhingga, ini kan ada seterusnya, bukan tidak terhingga, tapi ada batasnya gitu ya. Kenapa kok muncul batas dari pola gelap terang yang teramati? Kenapa muncul batas? Ada batasnya. Kenapa? Karena kita lihat ini
pola gelap terang yang ada di sini persamaannya dipengaruhi oleh sin theta. Ya kan? Persamaannya dipengaruhi oleh sin theta. Kalau hanya D sama M, berapapun nilainya bisa masuk gitu ya. M-nya aja ada 0,1, 2 sampai seterusnya nih. Nggak tahu nih sampai M berapa kan. Tapi ternyata ada yang membatasi yaitu sin theta. Kenapa sin theta membatasi? Karena sin theta ada nilai maksimumnya. Nilai maksimum dari sin theta berapa? Ada yang tahu? Pak, itu nggak ada sudutnya. Iya, walaupun tidak ada sudutnya, sin theta itu ada nilai maksimumnya. Berapa nilai maksimum dari sin theta? Ada yang tahu? Nah, masa nggak tahu? 1 bukan, Pak? Nah, iya, berani-berani jawab nih. 1. Kita lihat nih ya. Ini sin. Ya. Ini adalah kurva sin gitu ya. Bukan gelombang ya, kurva sin ini adalah kurva cos kan begitu ya. Misalnya nggak usah sampai sini. Nah. Iya benar ya, ini dua kurva sin, ini satu kurva cos. Nah, ini kan sin dan cos itu nilai maksimumnya adalah 1, nilai di puncaknya ini maksimumnya adalah 1. Ini min 1 gitu ya. Cos juga ya, nilai di puncaknya adalah 1, nilai bawahnya adalah min 1. Maka yang membatasi adalah nilai sinnya. Sin theta itu adalah maksimumnya adalah 1. Nah, kita sudah tahu nih. Jadi pola terang yang dan gelap yang teramati, maksimumnya kita lihat dari sini. Ini D sin theta sama dengan lambda ya. Yang ditanya adalah pola terang ya. D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, kalau yang ditanya maksimumnya tadi ya, yang membuat maksimum adalah sin theta. Sin thetanya 1. D sama dengan M lambda. Karena yang ditanya adalah berapa banyak pola maksimum, pola terang yang teramati. Nah, kita lihat ini menentukan nih banyaknya ini M sama dengan 0, maka dia adalah pola terang pusat. M sama dengan 1, pola terang pertama. M sama dengan 2 berarti pola terang kedua begitu ya. Ya. Nah, maka yang ditanya adalah berapa banyak pola terangnya? Maka M sama dengan D per lambda. Nah, nanti silakan cari 1 mm dibagi 580 nanometer, disamakan dulu penyebutnya. Nah, nanti kalian hitung, ini nilainya, ini bukan ini ya, nilainya akan sama dengan 172,4. Nanti silakan dihitungnya, disamakan penyebut disamakan satuannya dulu. Ternyata D per lambda itu adalah 172,4. Nah, kenapa 4? Nah, nggak mungkin kan kita menghitungnya 4, maka pola terang yang teramati adalah 172. Kenapa? Karena dia 172 ada, tapi 173-nya nggak ada pola terangnya ya. Maka 172 pola terang yang teramati pada bagian atas gitu ya. Pada bagian atas karena kita menggunakan. Nah, ternyata ada pola terang yang teramati di bagian bawah yang besarnya sama, yang ke atas dan ke bawah. Maka pola terang yang teramati kan M-nya 1,7 ya. Pola terang yang teramati itu sama dengan 172 dikali 2 begitu ya. Kita lihat ternyata belum selesai sampai di situ. Ada lagi. Nah, ini 170 ini kan 1 2 sampai 172. 1 2 sampai 172 terang. Ada satu lagi pola terang ternyata yang M-nya adalah 0 atau terang pusat gitu ya. Yang M-nya adalah 0 ya, atau terang pusat sehingga muncul lagi 1, maka 172 kali 2 ditambah 1. Tambah Nah, 1. iya. 3 4 2 ditambah 1 sama dengan
Tiga. 344 ya, iya 345. Nah, saya tadi sengaja biar kelihatan ngantuk enggak ini gitu kan. Oke, jadi pola gelap terang yang teramati adalah 345 pola terang jika fenomenanya dipengaruhi oleh faktor-faktor pada soal ini. Nah, itu yang menjadi penyelesaiannya. Nah, dalam fisika, kalau dulu kita di SMA itu seringnya langsung masukkan angka gitu ya, pokoknya masukkan angka selesai gitu ya. Nah, ketika mempelajari fisika, menyelesaikan soal fisika, itu akan lebih baik ketika kita memasukkan angkanya di akhir gitu ya. Coba sebenarnya kita udah bisa nih masukkan angka di awal nih kan. Cuman M-nya kita belum punya nilainya kan. Nanti kita masukkan angka, hanya ada M, nanti M-nya akan saling menghilangkan juga gitu kan. Tapi akan lebih sulit karena apa? Kita udah menghitungnya ya, perkalian, pembagian. Akan lebih mudah angkanya dimasukkan di bagian akhir. Itu penyelesaian mudahnya pada penurunan persamaan fisika begitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini, silakan. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Semakin cepat selesai. Habis ini udah kuliah lagi kalian? Ada, Pak. Ada, Bapak. Ada ya? Jam 1 tapi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih lama. Kita sampai jam 1 juga masih bisa kan ya? Aduh Pak, nanti nggak kuat lagi kuliah siang gitu ya. Nah, selain nanti ini ya di PDF-nya yang di Viklas itu ada banyak peristiwa optik fisik. Kita hanya membahas beberapa saja di sini. Nah, untuk konsep dasarnya ya, ini celah ganda sudah. Ternyata selain celah ganda, ada juga interferensi pada celah tipis gitu ya. Nah, contohnya apa interferensi pada celah tipis? Itu terjadi pada gelembung sabun gitu ya. Kan muncul ada pola terangnya gitu ya. Jadi muncul apa namanya? Seperti pelangi begitu ya. Juga pada lapisan tipis minyak yang di atas air. Biasanya kalau kita lihat ada minyak gitu ya, oli tumpah gitu tipis gitu ya. Ada pola yang teramati nih, ada pola teramati ya, gelap terang gitu ya. Sama juga dengan gelembung gitu ya, ada pola yang teramati. Nah, ternyata ini merupakan fenomena akibat interferensi pada celah yang tipis. Ini kan karena apa? Kenapa disebut tipis? Kalau tadi kan ini kecil ya. Bentar ya.
Oke, mohon maaf ya. Kita lanjutkan lagi. Eh, tadi ini ya, sampai pada ini adalah fenomena dari interferensi celah tipis. Kenapa disebut celah tipis? Sedangkan yang di sini juga tadi sebenarnya, aduh, mana ya? Sebenarnya ini celahnya tipis juga ya. Karena apa? Karena D-nya saja ini, D-nya saja 0,1 mm. Gimana celahnya nih yang lebih kecil daripada D begitu ya. Celahnya kecil juga. Tapi pada celah tipis itu adalah ketika lapisan ininya, lapisan tipisnya ini itu bisa lebih tipis daripada rambut nih. Karena gelembung sabun kan tipis sekali ya, disentuh aja dia langsung menghilang begitu ya. Nah, interferensi pada celah tipis ini adalah muncul akibat tadi yang menimbulkan beda fasa, tiga-tiganya muncul di sini. Akibat perbedaan panjang lintasan, akibat adanya perbedaan medium, akibat juga adanya pemantulan pada bidang batas. Munculnya begitu ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini saya ngomong terus jadi haus ini ya, pas puasa lagi nih. Ini contohnya ya, kita lihat. Ini di luar udara, ini medium kedua, N, medium ketiga, N aksen. Ada cahaya, ini cahaya ya. Kita tulis cahaya. Cahaya ini dari udara menuju ke medium kedua, N. Dia dibiaskan kan, dibiaskan. Setelah dia dibiaskan, gitu ya, ternyata selain dibiaskan dia juga mengalami pemantulan, pemantulan. Nah, dari cahaya yang dibiaskan ini akan dibiaskan lagi, tapi kita kenapa nggak digambar? Karena kita nggak meninjau itu ya. Seharusnya ini ada lagi cahaya yang dibiaskan di sini ya. Ada lagi cahaya yang dibiaskan gitu ya. Ada lagi cahaya yang tapi kita nggak meninjau itu sehingga kita tadi nggak digambarkan. Sebenarnya tetap ada yang dibiaskan, ini tetap ada. Nah, kita lihat ternyata selain dibiaskan tadi ada yang dipantulkan lagi, ya kan? Ada yang dipantulkan lagi. Nah, ini yang disebut dengan cahaya yang kedua, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita gambarnya nggak usah sampai sini ya, gambarnya ini aja. Ini dan ini kan, ya. Maka akan muncul dia dipantulkan, oke, ya. Perbedaan panjang lintasan ini L, ini tidak melalui lintasan L, perbedaannya tidak melalui lintasan L. Kemudian adanya perbedaan medium, udara ke medium kedua, ini medium ke. Nah, kita lanjutkan nih, udara medium kedua. Nah, yang perlu pertama kita lihat adalah beda fasanya dulu. Bagaimana cara menentukan beda fasanya? Jelas ya. Si 2 dikurang si 1. Nah, yang kita lihat adalah ini, apa namanya? Cahaya pertama dan cahaya yang kedua. Ya, Anissa mau nanya apa? Anissa silakan. Atau sedang ngobrol dengan siapa? Nah, kita lanjutkan ya. Si 2 atau fasa kedua dikurangi fasa pertama. Kita lihat fasa kedua, kalau fasa pertama tidak melewati lintasan L ya. Kita lihat fasa kedua melewati lintasan L dan dia berada di medium N. Maka ini kita tulis dulu perbedaan panjang lintasan. Nah, akan muncul si 2-nya adalah K, L, N. Karena N ya, N aksen sama N udara. Nanti N udara. Nah, ternyata cahayanya
cahayanya melewatinya 2 nih. L-nya 2 kali ke bawah dan ke atas. Maka ininya L-nya menjadi 2. Jadi K2LN untuk si 2. Nah, kita lihat lagi. Kalau ini kan nggak ngelewati L ya, kita nggak nulis L-nya. Nah, kita lihat lagi. N udara itu lebih kecil daripada N. Tetapi N aksen itu lebih kecil daripada N. Gitu. N. Jadi nanti ini berlaku ketika syaratnya ini ya. N udara lebih kecil daripada N aksen lebih kecil daripada N. Ada juga nanti, ini yang kita jelaskan dulu, ketika N aksen atau medium ketiga itu lebih kecil daripada medium yang kedua. Kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat lagi pada persamaan sebelumnya bahwa ketika pada pemantulan ya, ketika N1 tadi ya, ketika N2 ya, yang di sini tadi. Ini ya, mana tadi? Nah, kelebihan. Ya. Ketika N2, ketika N yang di bawah lebih besar daripada N yang di atas, maka fasenya bertambah pi. Kalau N yang di atas lebih besar daripada N yang di bawah, maka tidak ada penambahan fasa. Oke. Ini jika kemudian ini kan perbedaan panjang lintasan si 2-nya. Nah, si satunya itu muncul akibat perbedaan pemantulan. Nah, ini perbedaan panjang lintasan dan medium ya. Medium. Kemudian ini pemantulan pada bidang batas. Bidang batas ya. Batas. Nah, ini muncul nih. Maka deltasinya tadi sama dengan ya, si 2-nya adalah K2LN. Ini N-nya N di atas ya, bukan N. Dikurang ya. Kurang si satunya, ini lihat N si 1 ya, si 2 ya. N2 kok si 2. N2 lebih besar ternyata daripada N1. Ya, N2 lebih besar daripada N1. Maka pada cahaya yang pertama, fasanya ditambah pi. Maka cahaya pertama tulis saja di sini pi. Positif, negatif, maka begini. Maka beda fasanya ketika kemudian kita lihat nih untuk fasa yang kedua. Fasa yang kedua ternyata N kedua lebih kecil daripada N pertama, maka tidak ada penambahan fasa pada fasa kedua. Maka tetap. Nah, ini beda fasa pada proses ini, pada peristiwa ini, ketika syarat ini. Nah, bagaimana ketika ternyata N aksen atau kita tulis ya, N lebih kecil daripada N aksen. Ketika N lebih kecil daripada N aksen, maka otomatis yang kedua lebih besar. Maka ini hasilnya berbeda lagi. Nanti deltasinya akan sama dengan K2LN. Ini ada penambahan pi plus pi gitu ya. Karena apa? Karena N ini lebih kecil daripada ini, maka ada penambahan pada fasa yang kedua, ada penambahan sebesar pi. Gitu ya. Ternyata pada fase pertama juga ada penambahan sebesar pi dikurang pi, maka pada peristiwa yang ini, ketika yang ini yang terjadi, maka deltasinya hanya, nah ini deltasinya hanya K2LN. Kalau ini ada min pi, ini tidak ada. Berbeda lagi nanti ketika ternyata yang di luar N udara itu lebih besar daripada N. Nah, kalau yang dipakai ini dan ini, dipakai kedua ini, beda lagi hasilnya, ya kan? Yang kedua ada positifnya, ada plusnya, yang pertama nggak ada. Maka nanti deltasinya yang muncul adalah K2LN plus
si gitu ya. Jadi beda fasanya ini nanti tergantung bagaimana peristiwa interferensi pada celah tipisnya gitu ya. Tergantung pada besarnya nilai N-nya atau indeks biasnya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Kok sini pi ya? Pi. Nah, gitu. Keduaan bisa negatif, bisa tidak ada positifnya, bisa ada positifnya, gitu ya. Itu beberapa hal yang terjadi pada. Nah, bagaimana menentukan pola gelap terangnya? Kan ada pola gelap terang juga, gitu ya. Maka kita lihat kalau ini ketika bisa ditulis di sini aja ya. Ini berlaku ketika NU gitu ya lebih kecil daripada N dan N lebih besar daripada N aksen. Nah, ini berlaku ketika NU lebih kecil daripada N dan N lebih kecil daripada N aksen. Nah, yang ini berlaku ketika NU lebih besar daripada N dan N lebih kecil daripada N aksen. Nah, ini berlaku yang ini. Ya. Nah, untuk ini nanti berbeda ya posisi pola gelap terang yang muncul karena beda fasenya berbeda. Nah, kita lihat yang pertama saja. Yang kedua nanti ketiga silakan cari sendiri. Untuk yang pertama contohnya tadi ini kita lihat delta C beda fasanya delta C akan sama dengan 2 kok 2. Bisa juga sih ya K2ln min P. Contohnya begini. K2ln min P. Nah, ketika kalau yang ditanya adalah pola atau destruktifnya, interferensi konstruktif ya, konstruktif dulu, destruktif, maka kita pakai lagi nih yang di atas sendiri pertama itu. Mana tadi? Nah, ini. Kalau konstruktif lagi 2pm, 2pi min setengah. Nah, ya. Kalau konstruktif berarti mana tadi? Delta C-nya harus sama dengan 2pm gitu kan ya. Kita tulis saja nih. 2pm sama dengan K2ln min P. Kok 4 min P gini ya. 2K ln min P. Atau bisa kita tulis 2pm. Ini kita sadarkan dulu. 2K ln min P gitu ya. Nah, kita ubah nih. 2pm akan sama dengan K ya. Ini enak, kita enak pakai yang di atas saja nih. K-nya adalah 2pi per lambda 2ln min P. Ini kan K-nya di depan ya. Kita buat K yang di depan aja. K yang di atas. Ini ada 2pi. Ini ada 2pi, ada pi. Nah, akan lebih mudah kalau semuanya 2pi. Kita buat nih. Tulisan saya kok miring ya? Padahal udah nggak di papan tulis nih. Miring mas. 2pi M sama dengan kita keluarkan nih 2pi 2ln per lambda. Kan ini ya 2pi ln per lambda tetap dikurang ini pi, ini 2pi. Makanya di sini adalah muncul setengah ya. Nah, itu kan muncul setengah. Nah, 2pi 2pi. Maka M sama dengan 2ln per lambda min setengah. Atau kita bisa tulis di sini menjadi M plus setengah
sama dengan 2 ln per lambda. Kita tulis 2 ln sama dengan M plus setengah dikali lambda. Maka persamaan untuk celah tipis, terutama pada ini ya, dipengaruhi oleh ini tadi ya, apa namanya, faktor yang mempengaruhinya ini, maka diperoleh 2 ln sama dengan M plus setengah lambda. Ini adalah persamaan umum untuk konstruktif. Nah, bagaimana yang destruktif? Tulis saja di sini. Mana tadi persamaan delta C akan sama dengan berapa tadi? 2 K 2 ln min P gitu ya. Untuk destruktif ini tulisan saya jelek karena ini ya, karena di sini agak susah ya. Kalau di papan tulis lebih jelek lagi nih. Iya, Pak. Jadi mohon dimaklumi ya. Kemudian kita pakai ini yang destruktif tadi. Nilai P-nya itu delta P-nya adalah 2 PM minus setengah. Maka di sini 2 P M min setengah. Benar nggak? Tadi lupa saya juga. Iya, Pak. Iya, 2 P M min setengah ya. Nah, kita turunkan lagi persamaannya untuk mencari persamaan umumnya. Kita tulis di sini 2 P M min setengah akan sama dengan K 2 ln min P gitu ya. Nah, kita tambah lagi 2P M min setengah. K-nya tadi berapa? 2P per lambda 2 ln min P. Sama tadi ya, kita keluarkan 2P-nya juga. Agar sama-sama hilang nih. Min setengah. Sama 2P 2 ln per lambda. Ini setengah juga ya, min. Nah, kan sama-sama hilang ya. Akan muncul nanti M min setengah plus setengah gitu ya. Setengah pindah ke sana. 2 ln. Nah, ini salah nih. Sama dengan. Ini salah juga ya. Harusnya ini setengahnya di sini. Enggak apa. Maka M akan sama dengan. Nah, ini langsung M lambda sama dengan 2 ln. Atau dibalik juga boleh kan ya. 2 ln sama dengan M lambda. Ini untuk pola destruktifnya. Nah, ternyata pola konstruktif destruktif pada syarat tadi, referensi celah tipis pada syarat tadi, berlawanan dengan ini ya. Ternyata kalau ini yang terang M saja, yang gelap baru M min setengah. Nah, kalau yang pada peristiwa yang ini, yang gelap M, yang terang malah M, tapi bukan min, tapi plus setengah. Nah, plus negatif ini, ya positif negatif ini, nanti itu kan akan dipengaruhi oleh perbedaan indeks biasnya gitu ya. Jadi nanti tergantung indeks biasnya ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil begitu. Bisa kalau yang kita pakai ini. Kalau nggak ada itu berarti bisa jadi nggak ada perubahan nih, ya kan? Kalau ternyata yang ini ternyata berarti bukan positif, nanti hasilnya ada negatifnya. Nah, ada yang ditanyakan silakan sebelum saya lanjutkan. Cukup Pak, cukup. Iya silakan. Silakan. Jadi kursornya nggak kelihatan, Pak. Jadi yang ini sama yang ininya tuh kursornya nggak ketunjuk, Pak. Yang mana? Oh, yang di sini tadi ya kursornya ya. Nggak kelihatan ya? Yang ini ya mana tante? Nah ini ya. Kursor saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah ya. Jadi nanti positif negatifnya tadi
adakah positif negatif setengahnya tadi atau perubahan dari ini kan beda ya. Kalau yang ini yang konstruktif jadi ada plus setengahnya, yang destruktif malah nggak ada, berbeda dengan yang celah ganda gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada perbedaan fasa sebesar pi, gitu ya, perbedaan fasa sebesar pi. Nah, kalau yang ini nggak ada perbedaan fasa nih, kemungkinan besar hanya merubah 2 ln d sin theta-nya diubah jadi 2 ln saja begitu ya kemungkinannya. Silahkan nanti diturunkan sendiri ya. Kan saya nggak menurunkan nih. Nah, yang ini positif nih. Kalau yang tadi negatif jadi positif, otomatis kalau yang ini positif kemungkinan besarnya tadi menjadi negatif yang di sini nih. Yang ini ya, kemungkinan besarnya menjadi negatif. Nah, semua itu dipengaruhi oleh syarat-syarat ini. Besarnya indeks bias ya, dipengaruhi oleh syarat-syarat yang ada di sini atau besarnya indeks bias. Nanti silakan ini tadi kan untuk persamaan konstruktif destruktif pada kondisi ini, fenomena dengan kondisi ini. Silakan nanti kalian turunkan sendiri nih jika fenomenanya ini kan kondisi pertama, contohnya pertama ya. Ini kondisi yang pertama. Jika yang kondisi yang kedua, pola destruktif sama konstruktifnya bagaimana? Jika kondisi yang ketiga, pola konstruktif destruktifnya bagaimana? Persamaan umumnya nanti silakan dicari sendiri. Otomatis berbeda karena kenapa berbeda? Karena beda fasanya berbeda gitu ya. Kalau beda fase yang berbeda maka hasilnya akan berbeda. Nah, materi terakhir nih dua apa namanya? 2 slide lagi ya. Alhamdulillah pas 5 menit ya. Ini ya nanti ada dua slide ya. Kita fokus ke materi terakhir yaitu di difraksi. Nah, kenapa pada contoh soal tadi, pada contoh soal interferensi kita abaikan lebar celahnya. Nah, ini kita abaikan lebar celahnya ya. Kenapa kita abaikan? Kalau kita tinjau juga lebar celahnya, nanti ada peristiwa difraksi juga di dalamnya gitu ya. Karena ternyata gelombang yang melewati celah atau penghalang gitu ya, itu mengalami peristiwa difraksi, fenomena yang namanya difraksi. Karena cahaya ini merupakan gelombang juga, maka dia akan ada nih yang namanya peristiwa difraksi. Nah, peristiwa difraksinya, kenapa kok bisa muncul difraksi nih padahal cuma celah tunggal gitu ya. Atau kalau difraksi ini sebelum kita apa? Ini ketika difraksi ya, akan muncul juga nih pola gelap terang di layar sejauh L. Ini ada terang, gelap gitu kan ya. Sejauh L nih ya. Padahal tadi butuh 2 celah gitu ya. Pada percobaan Young. Ternyata satu celah itu muncul juga pola gelap terang. Nah, itu kita pakai prinsip Huygens. Pada peristiwa difraksi yang kita gunakan adalah prinsip Huygens. Prinsip Huygens menyatakan bahwa ketika cahaya ini ya, gelombang cahaya melewati penghalang atau celah, dia kan lewat nih ya, kan muncul lagi nih gelombang cahaya di setelah melewati celah. Nah, ternyata berdasarkan prinsip Huygens, gelombang cahaya yang melewati celah ini, dia itu setiap titik dari gelombang cahaya ini itu merupakan sumber cahaya baru. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat nanti kalau kita buat titik-titiknya bisa banyak sekali sampai tahingga ini. Ternyata merupakan sumber cahaya baru begitu ya, yang mengakibatkan munculnya pola gelap terang ya. Ini yang mengakibatkan munculnya pola gelap terang. Jadi kalau kita tinjau besarnya celah, nanti ada difraksi, ada interferensi gitu ya. Sebenarnya walaupun pada realnya otomatis akan muncul keduanya dalam proses intervensi tadi. Tapi untuk memudahkan
perhitungan idealnya, maka kita pisahkan interferensi dan difraksi. Nah, pada difraksi itu nanti juga ada celah tunggal, ada celah ganda. Nah, kalau kita ngomongin difraksi celah ganda, kita hampir sama dengan membicarakan mengenai interferensi. Nanti silakan dibaca di PDF-nya ya. Di sini akan saya memberikan konsep utamanya pada difraksi. Nah, ini kita pelajari melalui difraksi celah tunggal. Ini ada sumber cahaya nih. Melewati celah atau penghalang, melewati celah yang lebar celahnya adalah A gitu ya. Ternyata ketika lebar celahnya A, dia akan menimbulkan pola gelap terang juga ketika diletakkan layar sejauh L. Nah, ini muncul juga nih di sini Y juga. Ini saya berikan gelap ke berapa nih ya, agak. Ini ada Y. Tetapi pada fenomena difraksi celah tunggal ini, ya, difraksi celah tunggal ini, yang bisa dihitung pola gelap terangnya itu hanyalah pada pola gelap nih ya, ini pola gelap. Yang hanya bisa dihitung adalah pola gelap. Pola terang nggak bisa dihitung. Kenapa nggak bisa dihitung? Kita lihat. Karena pola terang itu tidak teratur. Ya. Tidak teratur. Ini contohnya nih ya. Ini ada ketika yang terjadi pada difraksi itu adalah terang sekali pada terang pusat, kemudian redup hingga hampir tidak terlihat gitu ya. Ini redup sekali gitu ya pada bagian sini. Ini kita ketahui bahwa ternyata lebar pola terangnya ya, lebar pola terangnya itu tidak beraturan, ada yang semakin lama kecil gitu ya ini jaraknya ya. Semakin kecil sehingga tidak bisa ditentukan nih pola terangnya. Ini makanya di sini gambarnya ini putih, ini buram ya gambarnya ya. Nanti di sini lebih buram lagi begitu. Sehingga pola terangnya ini pun besar nih ya, jaraknya juga besar, ini lebih kecil daripada yang tengah. Itu menandakan bahwa lebarnya tidak beraturan gitu. Yang beraturan adalah pola gelap, sehingga pada difraksi celah tunggal yang kita hitung adalah pola gelap yang dapat dihitung. Nah, pada pola gelap pada difraksi ditentukan adalah persamaan umumnya adalah A sin theta sama dengan M lambda. Di mana sama halnya dengan tadi, karena ini L-nya jauh lebih besar daripada A dan jauh lebih besar daripada Y-nya, sama ya, maka akan berlaku juga sin theta mendekati tan theta atau sama dengan tadi ya Y per L. Y Atau per kita N. tulis A Y per L sama dengan M lambda. Nah, ya, nanti tergantung apa yang dicari, apakah yang dicari Y-nya, apa yang dicari L-nya, M-nya, atau A-nya, atau lambdanya, tergantung apa yang dicari dan diketahui begitu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata pola intensitas pada difraksi itu ada yang terang, ada yang gelap, semakin gelap gitu ya. Sehingga ada muncul pola intensitas di mana I ini adalah pola intensitasnya, I0 ini adalah intensitas pada terang pusat, intensitas cahaya pada terang pusat. Kemudian sin alfa per alfa dikuadratkan dengan alfanya adalah 2 pi A lebar celah dibagi lambda sin theta. Nah, ini yang terjadi pada difraksi. Kalau interferensi, kalau kita gambar interferensi ya, putus-putus ya. Ini terang pusat nih. Nah, pada interferensi yang terjadi itu seperti ini. Maka yang lain juga terangnya ini jelek nggak apa ya. Terangnya sama ini ya. Sama terangnya, puncaknya sama. Pada interferensi terang gitu ya. Nah, pada difraksi itu ada terang gelap semakin memudar.
Meskipun pada real kenyataannya, pada interferensi kan ada batas tuh maksimum yang teramati. Otomatis semakin jauh kan semakin kecil, semakin gelap ya, semakin nggak kelihatan. Nah itulah yang sebenarnya muncul bahwa ketika terjadi interferensi juga terjadi difraksi. Tapi untuk perhitungannya kita bedakan ini interferensi, ini difraksi. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya silakan. Cukup Pak, 10.52 ya. Waktunya tidur siang, buka puasa bagi yang puasanya setengah hari ini. Ayo, silakan ada lagi yang mau bertanya? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, absen. Iya. Itu gimana ya Pak? Kemarin presensinya udah alpha 4 kali di V-Class. Loh, kok bisa alpha, kenapa? Tanda tanya semua Pak. Karena pas mau absen ada passwordnya. Oh, saya lupa ngasihnya. Kalian nggak ngomong ke saya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya isi sendiri nggak apa-apa. Nih ya. Kalau saya lupa ngasih absen, silahkan tanya ke saya ya. Pak, absennya gitu. Ini tanggal 20 ya. Oke. Saya ini kadang lupa soalnya ya. Nah, ini saya kirim ke chat Zoom absen kita. Kodenya ya, silakan di ini saya save dulu. Sudah bisa absennya, silakan. Nah, ini untuk kalau yang di V-Class kan materinya belum saya coret ya. Ini materi yang sudah saya coret, saya kirim ke chat Zoom juga ya. Silakan nanti yang membutuhkan bisa di-download ya. Meskipun tulisannya nggak begitu bisa dibaca ya. Paling nggak kalau yang ingat bisa melihat lagi. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Pak, Ya. absen udah nggak bisa, Pak. Karena waktunya udah 11.55 Oh tadi. iya ya. Benar. Oke, saya buat absennya sampai jam 12 ya. Oke, Pak. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Cukup, ada yang tanya? Oke, Pak. Cukup, baiklah. Nah, silakan nanti absennya dilaksanakannya sudah saya ubah sampai jam 12. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Jangan lupa untuk minggu depan persiapan untuk ujian pada materi saya. Ya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Saya live ya. Baik Pak, terima kasih.